Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti Nurul Fauzia, NPM 211100079. Di sini akan memaparkan profile company tentang Tofuko. Oke, di sini ada our team atau ada tim saya, yaitu ada saya sendiri, owner. Sebagai owner atau pendiri atau pembuat Tofuko sendiri itu bersama rekan saya yaitu Amarko. Lalu di sini kami membagi dua job atau membagi dua bagian. Pertama bagian keuangan dan bagian produksi yaitu saya sendiri. Lalu bagian pemasaran dan bagian produksi juga ada Amarko. Oke, next. Profile company. Profile company, nama perusahaan adalah Beverly Company, di mana Beverly Company ini sebenarnya adalah perusahaan mandiri, perusahaan saya sendiri, yang didirikan pada tanggal 12 Juli tahun 2018. Namun, karena kami membuat produk Tofuko ini, jadi kami memutuskan untuk memasukkan produk Tofuko ini ke perusahaan saya yaitu Beverly Company sebagai anak perusahaan. Lalu alamat perusahaan Jalan Margawati, Kampung Burujul, Kecamatan Garut Kota. Nomor pesan atau nomor handphone 085864122410. Alamat email beverly1@gmail.com. Visi atau misi mendirikan Tofuko ini yaitu adalah visinya menjadikan perusahaan snack terbaik di Indonesia dengan memberikan rasa yang lezat dan nikmat. Lalu misinya yaitu membuat produk snack yang berkualitas dengan bahan dasar yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, harga yang diberikan sangat terjangkau untuk semua kalangan, memaksimalkan sumber daya perusahaan dengan baik. Oke, selanjutnya ada filosofi tentang logo Tofuko ini. Dari logo terdapat mahkota, ada huruf O yang bermakna kesuksesan dan kejayaan. Diharapkan Tofuko ini dapat menjadi produk camilan yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan dapat bertahan di industri makanan ini. Lalu terdapat tulisan tofu yang artinya adalah kacang kedelai atau biasa yang disebut dengan tahu. Lalu ko itu diambil dari kata komunitas, di mana saya dan Amarko ini bertemu di salah satu komunitas amal yang ada di Garut. Lalu sejarah Tofuko. Tofuko ini awalnya adalah hanya sebuah cemilan yang dinikmati sehari-hari oleh kita di salah satu komunitas ini. Lalu kami berpikir bagaimana kalau produk ini kita jual saja gitu di kalangan masyarakat. Dan siapa sangka ternyata banyak orang yang menyukai keripik tahu ini. Lalu tak berselang lama keripik tahu ini kami jadikan atau kami tambah varian rasa, berbagai rasa seperti barbeque, jagung manis, dan lain-lain. Dan tak berselang lama ada berbagai varian rasa coklat. Sebenarnya rasa coklat ini awalnya hanya iseng-iseng saja, di mana saat sedang produksi ada sisa coklat blok yang kami lelehkan untuk kami jadikan topping. Ternyata lezat dan kami menyukainya. Dan saat kami meminta mencoba kepada orang lain, ternyata semua orang juga suka. Dan saat kami juga menawarkan kepada konsumen kami, ternyata varian coklat ini yang menjadi best seller. Karena selain rasanya yang unik, cocok juga dengan lidah para masyarakat. Tofuko ini merupakan makanan ringan yang hadir untuk menemani keseharian masyarakat. Keripik tahu ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Karena teksturnya yang kriuk dan tidak keras, juga varian rasa yang banyak, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan yang pecinta pedas, manis, ataupun gurih. Proses produksi. Bahan-bahan keripik tahu, pertama ada tahu coklat, tepung, minyak, penyedap rasa atau lada, bumbu balado dan lain-lain, dan tentunya ada coklat blok yang nanti akan dilelehkan dan dibalurkan kepada tahu kering atau keripik tahu yang sudah jadi. Proses pembuatan keripik tahu. Pertama, ada penyiapan tahu kopong atau tahu coklat yang biasanya buat gehu, kita bagi dua, lalu isinya itu dikeluarkan. Setelah isinya dikeluarkan, dibaluri oleh tepung terigu, lalu digoreng dan ditiriskan. Setelah digoreng dan ditiriskan, digoreng sampai kriuk ya teman-teman. Setelah itu ditiriskan. Setelah ditiriskan, dikasih bumbu seperti barbeque, jagung manis, dan lain-lain.
dan coklat blok. Dan coklat bloknya itu dilelehkan dulu. Setelah dilelehkan baru bisa ditaburi ke coklat yang atau ke tahu yang sudah jadi atau yang sudah kering. Setelah semuanya dibumbui, baru dikemas. Metode line manufacturing. Untuk perusahaan atau produk Topoko ini kami menggunakan metode line factoring, di mana metode line factoring ini merupakan sebuah metode yang digunakan oleh perusahaan karena dalam manajemen produksi yang memfokuskan penggunaan dan pemberdayaan sumber daya untuk menciptakan value bagi pelanggan seefisien mungkin. Caranya dengan menghilangkan waste atau pemborosan yang terjadi dalam proses, sehingga terjadi proses yang lebih efektif dan efisien dengan kualitas output yang baik. Oke, next. Selanjutnya ada teknologi. Untuk perusahaan atau produk Topoko ini, kami dalam proses produksinya hanya menggunakan 20% saja teknologi, tapi jangan khawatir teman-teman. Sisanya itu masih menggunakan tenaga manusia. Tapi untuk proses penjualan, 90% kami memanfaatkan teknologi sebagai media untuk memasarkan produk ini. Next, untuk layout. Layout pada perusahaan Topoko ini atau tempat untuk produksi Topoko ini menggunakan layout atau tata letak posisi tetap, di mana tempat-tempat produksi cenderung menetap dan tidak berpindah-pindah. Berikut contohnya pada gambar di atas atau di samping saya. Ada A, ke proses B, ke proses 2, ke proses 3, ke proses 4, dan ke proses B itu menetap. Jadi tidak berubah-ubah. Kalau A untuk memotong tahu, ya seperti itu terus. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi kami menggunakan distribusi secara langsung. Yang pertama ada tenaga penjualan, media sosial, dan marketplace. Untuk tenaga penjualan, kami menawarkan produk ini secara langsung kepada konsumen dengan secara langsung, yaitu page to page, di mana kebetulan saya sendiri pernah bekerja di salah satu dealer mobil di Garut sebagai tim marketing. Lalu di sosial media, kami juga menggunakan berbagai media sosial untuk menawarkan atau memasarkan produk ini. Marketplace, kami menggunakan seperti Shopee, Tokopedia, lalu ada TikTok juga. Sekarang TikTok sudah punya atau bisa untuk berjual beli. Kemasan, untuk kemasan produk Topoko sendiri menggunakan plastik standing pouch bening, di mana nanti di luarnya ditempel oleh label. Oke, selanjutnya ada standarisasi produk. Produk UMKM terus bertambah. Kualitas produk yang aman, bermutu, dan bergizi harus bisa dimiliki oleh UMKM melalui penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Berdasarkan BPOM nomor 27 tahun 2017 tentang pangan olahan, setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari. Oke teman-teman, karena Topoko ini bisa bertahan selama 1 bulan, bahkan lebih, makanya kami sudah mendaftarkan, sudah mempunyai juga sertifikat nomor izin berusaha atau NIB-nya, dan kami juga sudah memiliki sertifikat halal yang alhamdulillah kemarin baru launching sertifikat halal itu. Untuk keuangan, manajemen keuangan perusahaan diantaranya perusahaan harus memiliki prinsip keterbukaan terhadap aktivitas keuangan perusahaan. Profesional di bagian keuangan sebuah perusahaan wajib menyediakan informasi tentang aktivitas keuangan bagi orang yang berkepentingan, sehingga setiap departemen di perusahaan dapat gambaran mengenai hal apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kemudian akuntabilitas dalam manajemen keuangan merupakan kewajiban hukum dalam sebuah perusahaan. Untuk keuangan sendiri kami menggunakan keuangan keterbukaan, di mana saya sendiri selalu terbuka bersama rekan saya dalam setiap uang masuk atau uang keluar.
SDM atau sumber daya manusia. Keberadaan manajemen SDM sangat penting untuk pengelolaan para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat daya kerja perusahaan. Benar sekali teman-teman. Karena dengan adanya sumber daya ini, saya pribadi merasa terbantu. Karena dengan mudahnya, meskipun kami ada menggunakan teknologi, tapi teknologi ini tidak akan berjalan kalau tidak ada sumber daya manusianya. Apalagi saya dan Amarko ini aktif di beberapa organisasi, sehingga kami punya kesibukan tersendiri untuk membranding diri. Makanya kami tidak fokus dalam produksi ini. Makanya kami sangat mengandalkan SDM yang berkualitas. Next, yang terakhir ada Big Event Point atau BEP. Perusahaan contoh ya. Oke, yang terakhir ada Big Event Point atau BEP. Perusahaan Toffuko yang bergerak dalam bisnis makanan ringan, yaitu keripik tahu, memiliki daya biaya dan rencana seperti biaya tetap sekitar 2 juta yang terdiri dari penyusutan aset, gaji eksekutif, sewa, pajak, dan lain sebagainya. Lalu ada biaya variabel yang terkait dengan pembuatan sepatu. Lalu ada biaya variabel terkait dengan pembuatan Toffuko ini telah dihitung menjadi 1.000 per unit dan harga jualnya adalah 10.000. Jadi berapa unit yang harus diproduksi dalam perusahaan untuk mencapai BEP? Oke, untuk biaya tetapnya ada 2 juta, biaya variabel per unit ada 1.000, harga jual per unit 10.000, dan kami mendapatkan perusahaan itu harus memproduksi sebanyak 223 unit untuk mencapai BEP. Yang berarti perusahaan berhasil memproduksi dan menjual 223 unit tetap, tidak akan memperoleh keuntungan dan tidak akan mengalami kerugian, di mana di sini adanya keseimbangan antara penjualan dan produksi. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.